orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Hak Elohim. Musa mendapatkan pengetahuan itu bukan dari Mbah Google, bukan dari YouTube, bukan. Dia benar-benar Bapak ya, Hak Elohim Avinu itu menyatakan tentang dirinya. Nah, di dalam parasa ini Musa memberikan kesaksian tentang Bapa, ya, dari apa yang dinyatakan kepada dirinya, dengan satu pengurapan yang khusus, yang berbeda dari pemimpin-pemimpin Israel yang lain. Saya pernah bertanya ya langsung kepada Rabi Ishak Sapira. Rabi, saya bilang, semua pemimpin Israel itu diurapi. Mengapa Musa berbeda, saya bilang. Ya, tidak seperti pemimpin yang lain. Apakah Musa diurapi? Yesua diurapi dengan roh dan kuasa. Daud diurapi dengan minyak. Harun diurapi dengan minyak. Tapi Musa diurapi dengan apa? Lalu Rabi Ishak Sapira memberikan kode sama saya. Kalau kamu ingin tahu, kamu baca ayat-ayat ini, gitu ya. Nah, jadi Musa dalam menerima itu di bawah satu pengurapan yang khusus. Ketika dia menulis juga dalam pengurapan yang khusus. Ketika dia memilih kata, ya, karena ada kata-kata di dalam kitab suci itu yang unik, ya, yang harus diperdalam sehingga kita bisa memahami rahasia yang terdalam dari kata yang dipilih oleh Musa gitu, dan oleh nabi-nabi yang lain. Bahkan sampai kepada huruf-hurufnya, ya. Kadang-kadang ada nabi yang sengaja melanggar akidah penulisan. Misalkan huruf mem itu biasanya ditaruh, bukan biasa ya, selalu ditaruh di belakang, ya. Tapi Nabi Yeremia, Yesaya ini menaruhnya di depan. Sepertinya dia melanggar. Ternyata dari tindakannya itu menunjukkan bahwa dia memberikan pesan khusus dari satu huruf itu. Itu adalah Yesaya 9 mungkin, ya, kira-kira di situ. Nah, jadi setiap kata kita perlu mempelajari, ya, karena bukan kebetulan Nabi itu menulis atau memilih kata itu untuk menyampaikan maksud Tuhan. Jadi pertama, hubungan kita harus benar-benar tahu. Karena kita ini bukan menerima ajaran universalisme. Tidak, ya. Kita menerima Torah. Dari satu-satunya Elohim yang benar, yang setia, dan menyatakan perjanjian dalam bentuk kata-kata dan dokumen. Sehingga kita bisa mengharapkan, atau kasarnya mengklaim, berdasarkan dokumen itu, gitu. Kita bisa mengharapkan dari apa yang diucapkan atau ditulis melalui nabinya. Jadi Elohim yang setia ini adalah Elohim yang siap untuk memberikan kutuk juga, gitu, kepada orang-orang yang membenci dia dan melanggar firman-Nya. Nah, itu jelas ketika Nabi Daniel berdoa, ya, berdoa untuk kebaikan seluruh Israel. Karena yang ada di Babilonia itu hanya Yahudi, bukan Israel, ya. Jadi Israel Yahudi, Israel Selatan. Sementara Israel yang lain hilang dan terserak ke seluruh bumi. Daniel berdoa untuk seluruhnya, yang ada di Babilonia maupun yang ada tersebar di seluruh dunia waktu itu. Lalu dia katakan, ya, di Daniel 9 ayat 11, Israel telah melanggar Torahmu, katanya, sehingga engkau telah mencurahkan kutuk. Ya, jadi kutuk itu dicurahkan dari Elohim yang sama. Nah, kutuknya seperti apa? Itu ada tertulis di dalam Torah. Di dalam Torah tertulis itu kutuk, ya. Jadi yang disebut Elohim atau Ha'el Haneeman itu adalah
Elohim yang setia. Setia dalam memberkati, tapi setia juga untuk memberikan konsekuensi dalam bentuk kutuk bagi orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Dia. Jadi penyembahan kita kepada Ha Elohim itulah penyembahan berdasarkan perjanjian, berdasarkan firman. Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang tidak kita harapkan dalam hidup kita, kita harus tanya, ya barangkali kita melanggar. Saya puluhan tahun melayani di satu gereja, dari mulai persekutuan doa di daerah yang tidak ada gereja. Saya bangun pelan-pelan dan saya mulai melayani jemaat. Sampai tahap tertentu, setelah melewati lebih dari 20 tahun, saya belum menyadari. Ternyata pelayanan saya banyak melakukan pelanggaran. Yang saya anggap, itu baik gitu. Padahal pelanggaran. Setelah saya belajar dengan baik, ya lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Sama seperti yang dialami oleh Daud ketika membawa tabut, ya semuanya baik-baik saja. Ya, tabutnya dinaikin di atas kereta, lalu mereka menari-nari, lalu mereka membersihkan persembahan kurban yang banyak, lalu mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang memuliakan Tuhan. Semuanya prosesi penyembahannya itu bagus. Dan tidak ada keadaan-keadaan yang merugikan. Tapi di suatu waktu, sapi-sapi itu tergelincir. Mungkin menabrak batu atau apa. Jadi tabut Tuhan tuh mau terguling. Ada beberapa penari yang menari-nari di sekitar tabut itu. Dan salah satunya adalah Usa. Usa menari-nari dengan sukacita menyembah Tuhan. Ketika tabut itu miring, dia mencoba untuk menahan tabut itu supaya tidak jatuh. Dan Usa dibunuh oleh Tuhan. Lalu Daud mulai memikirkan, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa penyembahan kami yang begitu mulia itu berujung maut, berujung kecelakaan? Daud marah dan bingung bagaimana caranya. Lalu Daud memanggil imam-imam. Orang yang mengerti firman, orang yang mengerti bagaimana menjalankan penyembahan yang baik. Itu para imam diajar. Daud panggil. Ini gara-gara kalian, kemarin gak ada. Gara-gara kalian. Usa yang baik hati, pemuji Tuhan itu mati, kena tulah, bisa dikatakan disambar dan mati. Itu ketika sedang menyembah. Nah, ternyata imam-imam memberitahu, ya, atau mungkin Daud juga tahu sebenarnya, tapi waktu itu diabaikan. Pengetahuan itu dianggap gak terlalu penting, bahwa tabut itu dibawanya harus dipikul oleh imam, bukan dinaikkan di atas kereta. Artinya Daud dan semuanya melanggar Torah. Dia menyembah Tuhan sambil melanggar Torah. Yang lebih ekstrim lagi, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia sambil melanggar Torah. Nah, jadi karena kurang pengenalan dan kurang pemahaman terhadap atau mengabaikannya. Dia paham, ya, tapi dianggap nggak terlalu penting gitu. Lalu diabaikanlah firman itu. Akhirnya tabut itu bisa dibawa ke Yerusalem dengan tata cara yang diatur dalam Torah. Nah, hidup kita juga bisa mengalami seperti itu. Ada hal-hal yang bersifat pelanggaran. Tahun 85 kami mengikuti satu pelayanan, namanya pelayanan Deliverance Ministry. Wah, keren namanya ya. Pelayanan pelepasan. Itu tahun 85. Saya yakin Bapak Gembala, Pak Ben juga ikut di dalam